Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa kembali masih tetap di channel kami. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba masih membahas jenis plastik. Dan kali ini kami akan mencoba membahas jenis plastik yang laku atau jenis plastik yang masih bisa didaur ulang, dan trik gimana kita bisa mendapat keuntungan dari cara pembelian kita. Karena dalam usaha jual beli limbah, kalau kita tidak memahami jenis atau cara memilahnya atau memisahkannya, sering sekali kita dibohongin atau ditutupi dengan harga. Padahal kalau kita tahu dengan harga atau tahu cara menjenisnya, itu akan terjadi perubahan di harga, bahkan bisa mendapatkan selisih 1.000, 2.000, bahkan ada yang nyampe 3.000 rupiah selisihnya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami hanya akan membagikan berbagai pengalaman dalam mengetahui jenis plastik yang laku. Karena kalau kita gampang saja membeli tanpa kita ketahui jenis ini laku atau tidak, pasti kita akan mendapat kerugian, tidak akan mendapat keuntungan. Maka kami sarankan untuk para pemain pemula di jenis rongsokan itu untuk bermain atau membeli jenis barang yang umum saja, yang banyak pemain. Tapi bukannya kita tidak harus mengetahui jenis yang lain. Kalau kita suatu saat menemukan jenis bahan yang asing, terus kita maksudnya asing di lapangan, dan jarang orang yang tahu, tapi kita mengetahui jenis barang tersebut, terus nilai barangnya, kuota barangnya juga banyak, nah itu akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena biasanya dengan barang jenis yang bentuk barang yang berbeda, terus orang lain jarang paham, terus kita tahu jenis barang itu, nah disitu letak keuntungan kita. Pernah seperti dulu saya membeli jenis barang hasil rajangan orang yang merajang, terus tidak bisa mengeluarkan barang tersebut, sampai barang itu kalau nggak salah itu hampir 13 ton. Nah, waktu itu saya hanya membeli barang itu harganya cuma 900 rupiah, dan saya bisa menjualnya dengan harga 2.800 waktu itu per kilo, dan barangnya sebanyak 13 ton. Nah, kita bisa membeli barang itu dan berani membeli barang itu karena kita mengetahui dengan jenis barang tersebut. Terus kita pun tahu tempat menjualnya. Jadi usahakan dalam membuka bisnis jual beli barang limbah rongsokan, kita harus tahu tempat penjualan. Kita harus tahu link untuk menjual barang tersebut. Dan kemudian kalau kita mengeluarkan uang banyak untuk membeli rongsok atau belanja barang, ini khusus saya bagikan untuk atau saya bicara untuk
orang yang punya sangkutan dengan perbankan. Kita harus bisa mengejar omset, pembelanjaan barang, dan secepatnya mungkin mengeluarkan barang. Karena kebanyakan rongsok yang bangkrut itu tidak sesuai dengan kebutuhan, baik kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak istri, terus kebutuhan untuk setor, hutang ke perbankan. Akhirnya perputaran uang yang kita pinjam dari bank terus kita gunakan dalam usaha rongsok itu tidak terputar, dan akhirnya uang tersebut keambil, malah habis dimakan dan disetorkan kembali. Nah biasanya kalau memakai uang bank tanpa memperhitungkan perputaran pembelanjaan dan penjualan secara perlahan tapi pasti itu akan habis. Biasanya perputaran 1 tahun, paling lambat 1 tahun itu sudah tekor. Itu kalau pengalaman saya. Jadi bisa menggunakan uang bank kalau kita bisa cepat mencari barang dan secepatnya mungkin membelanjakannya. Dan untuk menggunakan uang yang besar, kita jangan coba-coba mengambil atau membeli belanja barang yang mentah. Maksudnya yang mentah yang harus diolah, yang harus disortir dulu. Kita usahakan mencari barang yang saat itu kita beli, waktu itu juga kita bisa jual. Berarti kita harus mencari barang yang kuotanya banyak atau jumlah tonasenya banyak. Sekalipun untung Rp200, kalau kita dapat 2 ton, 1 atau 2 jam barang tersebut harus sudah kita jual kembali. Jangan ditumpuk di lapak. Nah, untuk membeli barang yang disortir di lapak, itu usahakan kita memperhitungkan keuntungan yang gede, karena ada keterlambatan dalam penjualan. Seumpama jenis-jenis kerasan atau barang cabrukan seperti barang-barang seperti ini. Nah, ini kan kita beli hanya kalau kita hitung sampai ke tempat dengan susut itu hanya Rp1.000, dan kita bisa menjualnya dari kisaran harga 2.500 sampai 7.500, bahkan kita dapat logam, dapat besi dari barang-barang tersebut. Nah, sekalipun ada perputaran waktu yang lama, tapi dengan laba yang kita hasilkan itu bisa menutupi keterlambatan penjualan. Nah, tapi untuk jumlah yang kecil atau kita mengambil labanya kecil tapi barangnya sedikit, kita harus bawa dulu ke lapak kita harus simpan, itu kayaknya tidak akan berhasil. Nah, oke, kita lanjut saja untuk pembahasan kali ini, biar sahabat dimanapun berada paham untuk di dunia rongsok yang laku atau untuk jenis plastiknya. Karena kita pun tahu kalau cuman logam, besi, kertas itu laku gampang, tapi untuk jenis plastik itu teramat susah untuk mengenali jenis yang laku. Baik, kita lanjutkan pembahasan kali ini. Kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk plastik yang laku, yang kita harus ketahui itu adalah jenis rat. Sekalipun barang tidak nyala, kita ambil contoh seperti ini jenis impact. Ini jenis kerasan impact. Ini jenis kerasan impact. Ini barang bila dibakar nyala. Nah, ini nyala. Nah, terus kita harus tahu bahwa barang ini berserat. Nah, lihat.
Kenapa kita harus tahu barang itu berserat? Karena setiap barang yang berserat berarti barang ini masih bisa didaur ulang atau dipanaskan kembali, sehingga dari hasil rajangan dipanaskan itu akan menyatu kembali dan baru dicetak. Jadi yang diutamakan itu bahan yang laku itu barang yang masih ada seratnya. Yang banyak di lapangan yang laku yang paling cepat itu barang yang nyala. Tapi yang tidak nyala pun banyak juga yang laku. Selama barang itu masih ada serat. Nah ini seperti ini impact. Ini impact atau jenis kerasan impact maupun ABS. Nah ini barang ABS, barang jenis ABS, jadi kerasan jadi ABS warna dan impact warna. Untuk membedakan impact dan ABS, saudara bisa membuka di video pertama kami cara menyortir jenis kerasan untuk memisahkan jenis impact dan ABS. Nah untuk jenis ABS-nya pun sama masih laku. Ini ada ABS pun sama masih nyala. Nah kemudian ada barang yang tidak nyala tapi laku. Kita ambil contoh barang yang tidak nyala tapi laku seperti nilon. Baik, di sini nih. Ini nilon. Ini adalah jenis nilon 06. Ini barang tidak nyala bila dibakar. Lihat. Ini barang tidak nyala. Tapi sekalipun tidak nyala, selama barang ini masih ada serat. Ini lihat, ini barang tidak nyala seperti nilon tapi masih ada serat. Berarti barang ini masih laku di pasaran. Masih didaur ulang. Jadi plastik yang nyala itu yang laku itu adalah plastik yang ada serat. Seperti ini. Ini nilon 06. Nah bila kita sudah tahu bahwa barang yang laku itu yang nyala, begitu suatu saat kita menemukan barang-barang yang asing seperti bongkahan seperti ini nih. Ini bongkahan barang nih. Ini barang jenis bekuan yang kawin bahan, karena di sini ada impact, ada ABS dan juga ada PS. Nah ini jenis PS beningnya nih. Ini barang kawin namanya, nih barang kawin. Tapi begitu kita bacok terus kita bisa memisahkannya, setelah bacokannya ini masih laku. Kenapa masih laku? Karena barang ini masih nyala. Barang ini masih nyala, masih ada serat. Oke, kita lihat potongannya, kita ambil sedikit, kita lihat. Nah ini potongan dari jenis bahan ini. Lihatnya, ini masih nyala. Terus kemudian ini masih ada serat. Nah ini lihat masih ada serat. Nah barang yang masih ada serat seperti ini adalah barang masih laku. Nah jadi patokan yang pertamanya itu, yang laku itu barang yang masih ada serat. Nah ini kadang orang bingung lihat ke barang seperti ini. Ini cangkang kabel nih. Apakah barang ini jenisnya jenis apa? Tapi kalau kita sudah mengetahui dengan cara mengetesnya bahan, atau kita sudah mengetahui dengan bau dari asap, terus kita bisa tahu dengan cara dibakar apakah ini masih ada serat atau tidak, terus jenisnya jenis apa. Nah baru kita akan bisa menyimpulkan bahwa barang yang kita temui itu barang masih laku. Nah ini nih, ini barang masih nyala, dan kemudian kita ambil seratnya, kita lihat seratnya. Nah ini seratnya juga masih ada. Nah ini seratnya juga masih ada nih. Nah ini seratnya. Nah ini seratnya, berarti barang ini masih laku. Nah jadi demikianlah cara kita mengetahui
jenis barang yang laku sekalipun tidak nyala, seperti pralon. Nah ini saya ambil contoh pralon. Ini barang yang tidak nyala. Ini jenis PFC pralon. Bila mana kita bakar, pralon kan tidak akan nyala. Lihat, padam lagi. Tapi sekalipun barang ini tidak nyala, di pralon ini masih ada lelehan. Sekalipun susah ditariknya. Lihat. Sekalipun susah ditariknya, tapi masih bisa berserat. Nah ini nih. Ada seratnya, walaupun sedikit. Ini masih ada serat. Nah ini masih ada serat juga, masih bisa ditarik kalau seratnya itu masih ada seratnya. Nah barang yang masih ada seratnya itu, yang masih bisa ditarik ketika bakar, tidak menjadi abu semua. Nah itu berarti barang yang masih laku. Oke, kemudian saya kasih contoh seperti sampah. Nah ini melamin nih, ini jenis melamin. Ini jenis melamin ini jenis sampah. Karena sewaktu pertama kita bakar udah jelas kelihatan nggak nyala. Ini waktu dibakar ini tidak nyala. Kemudian si plastiknya itu tidak ada lelehan. Plastiknya ini sudah tidak ada lelehan. Nah berarti barang ini sudah tidak bisa dipanaskan kembali sehingga barang ini menyatu. Jadi bila mana hasil rajangan ini terus kita panaskan untuk dibikin kembali, ini tidak akan menyatu karena ini sudah tidak ada serat lagi, tidak ada lelehan. Tapi untuk jenis plastik yang bisa didaur ulang itu jenis yang dibakar masih ada lelehannya. Sekalipun seperti sandal busa, nilek itu sama semua masih ada lelehannya. Nah itu barang-barang yang laku itu barang-barang yang ada lelehan. Nah seperti itulah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan semoga menjadi bekal untuk saudara-saudara kami yang menggeluti dunia usaha limbah, dan kita mengetahui bahwa jenis barang yang laku itu jenis barang yang ada lelehannya. Ya demikianlah, sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang dalam video-video kami. Ikuti terus, jangan lupa dukungannya untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.